Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melihat materi baru dari bab 5. Judul materi yang akan kita lihat pada beberapa pertemuan ini nanti dari bab 5, meneladani karakter dan sikap Yesus. Nah, bagian ini merupakan pengantar ya untuk masuk ke dalam bab 5. Nah, maka saya harap pengantar ini juga merupakan bagian yang terpenting supaya kalian paham bagaimana meneladani karakter dan sikap Yesus. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sebagai seorang remaja membutuhkan seseorang untuk dijadikan sebagai model untuk mengembangkan diri. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa model itu bukan sebatas sosok atau figur yang bisa kita pandang untuk misalnya untuk model kecantikan, model pakaian, bukan seperti itu. Nah, tetapi yang kita garis bawahi di sini yang dijadikan sebagai model maksudnya adalah sosok yang kita teladani sehingga menyemangati kita untuk meniru kebaikan-kebaikan yang diajarkannya, ya. Maka model yang dimaksud di sini adalah sosok atau seseorang, ya, yang kita teladani. Nah, sehingga ketika melihat model yang kita teladani itu, dia memancarkan suatu semangat yang baru untuk kita, sehingga kita terdorong untuk meniru kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Nah, maka untuk kita manusia, secara khusus untuk seorang remaja, tidak mudah untuk menemukan seseorang yang dapat kita jadikan sebagai model hidup. Nah, tidak mudah mencari seseorang yang bisa kita jadikan langsung sebagai panutan, sebagai orang yang kita teladani, ya. Maka kita harus sungguh-sungguh mampu mengenal model atau seseorang yang menjadi inspirasi kita itu. Karena mau tidak mau, model yang kita jadikan sebagai teladan kita itu ya harus memberikan suatu kekaguman kepada kita. Nah, sehingga ketika kita melihat dia, kita kagum. Dan lebih jauh lagi kita terinspirasi. Nah, pada akhirnya ya kalau boleh saya mau seperti itulah. Nah, begitu. Nah, saya mau meniru dia begitu. Nah, itu adalah model pribadi yang kita teladani, yang kita cari. Nah, bagi orang Katolik, model yang patut diteladani ini tak lain dan tak bukan adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, pribadi Yesus Kristus merupakan sosok yang sangat patut kita teladani. Kenapa? Karena dia mengajarkan sesuatu yang baik, ya, mendengarkan apa yang disabdakan oleh Allah dan melakukannya dalam tindakannya sehari-hari, sehingga dia mampu meneladani, ya, memberikan teladan kepada kita manusia. Nah, maka bagi orang Katolik, tak lain dan tak bukan pribadi Yesus Kristus adalah sosok yang sangat-sangat patut diteladani. Nah, meneladani Yesus tidak hanya berarti mengetahui apa yang dilakukan oleh Yesus, ya. Nah, kerap kita mengatakan, oh, Yesus itu adalah teladanku. Kenapa? Ya, karena saya tahu bagaimana kisah hidupnya, bagaimana keberaniannya, bagaimana kesediaannya. Bukan terutama hal-hal yang dangkal seperti itu, tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita meneladani Yesus, ya, maka kita harus secara tegas mengatakan seperti yang tersurat dalam Injil Yohanes 13 ayat 35. Di sana dikatakan bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, ya, saling mengasihi. Nah, maka jika kita mengatakan bahwa kita meneladani Yesus, ya, oh, saya meneladani Yesus. Ketika kita mengatakan demikian,
maka kita harus mampu saling mengasihi. Ya, mungkin saling mengasihi ini sangat gampang untuk dikatakan ya anak-anak, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa mengasihi seseorang yang berbuat salah kepada kita? Dalam tanda kutip bisa kita katakan bahwa dia adalah musuh misalnya. Apakah kamu sanggup untuk mengasihi musuh? Tentu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah dilakukan, bukan? Nah, maka jikalau kamu mengatakan bahwa kamu meneladani Yesus, maka kamu harus mampu saling mengasihi. Ya, maka dengan demikian ketika kita meneladani Yesus, kita mengenal Yesus, kita melihat kesediaan Yesus untuk mendengarkan kehendak Bapa, kita melihat keberanian Yesus untuk menegakkan kebaikan-kebaikan, dan juga kita mampu saling mengasihi. Karena wujud keteladanan kita terhadap Yesus adalah bagaimana kita mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Nah, maka anak-anak, pada dasarnya seluruh kehidupan Yesus patut kita teladani. Ya, seluruh kehidupan Yesus patut kita teladani. Nah, namun secara khusus pada bab ini kita akan mendalami serta menggeluti ya, memahami ya. Kita akan memahami beberapa sikap dan sifat Yesus yang menjadi teladan kita dalam mengembangkan diri. Nah, maka anak-anak, jika kita mengatakan bahwa kita meneladani seseorang, maka artinya kita sudah mengetahui sikap dan sifatnya. Tidak mungkin kamu mengatakan teladanku di rumah adalah orang tua. Nah, apa sifat dan sikap orang tua rupanya terhadapmu? Enggak tahu. Nah, tidak mungkin. Nah, maka ketika kamu mengatakan bahwa kamu meneladani seseorang, maka kamu kenal dia, kamu tahu sikap dan sifatnya. Nah, pada bab ini Yesus sebagai teladan kita diajak untuk mengenal Yesus lebih dalam, sikap dan sifatnya. Nah, ada lima sifat yang akan kita lihat pada hari ini, pada beberapa pertemuan ini, bukan hari ini ya. Hari ini kita akan membahas pengantar saja. Nah, tetapi beberapa pertemuan ke depan kita akan melihat beberapa sikap dan sifat Yesus. Yang pertama itu adalah Yesus sang pendoa. Nah, kemudian Yesus yang berbelas kasih. Kemudian Yesus sang pengampun. Kemudian Yesus pejuang kesetaraan gender. Kemudian yang terakhir adalah Yesus peduli terhadap penderitaan sesama. Nah, itulah judul materi yang akan kita lihat dalam beberapa pertemuan ke depan, secara khusus di bagian bab 5 ini. Nah, maka sampai di sini saja anak-anak pengantar kita untuk masuk kepada bab 5, meneladani karakter dan sikap Yesus. Semoga penjelasan ini sungguh bermanfaat untuk kalian. Nah, maka sebagai tugasnya nanti akan saya kirimkan lewat WA group. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.